Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran pecahan. Nah, sebelum itu kalian harus tahu apa itu bentuk pecahan. Bentuk pecahan itu ada 4, ada bentuk pecahan biasa, lalu ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, dan yang terakhir ada pecahan persen. Nah, sekarang karena kalian sudah kelas atas, kalian harus bisa membedakan yang mana sih pecahan biasa, yang mana pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Nah, hari ini kita akan mempelajari masing-masing dari pecahan. Pertama, pecahan biasa. Itu terbentuk dari bilangan penyebut dan bilangan pembilang. Lalu pecahan campuran yaitu gabungan dari bilangan campuran. Lalu ada pecahan desimal yang tandanya ada koma. Lalu ada pecahan persen. Nah, pertama kita akan belajar merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Seperti yang kalian tahu, jika pecahan biasa itu contohnya ada pembilang dan ada penyebut, dan kita akan rubah menjadi pecahan desimal yang contohnya itu adalah angka yang ada di belakang koma. Bagaimana sih caranya untuk merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Di mana pecahan desimal yang kita tahu itu ada koma, contohnya 7,2 atau 0,5, itu termasuk pecahan desimal. Baik, Bu Salma berikan satu soal, contohnya ini ya, 3/10. Ini adalah bentuk pecahan biasa, lalu kita akan rubah menjadi pecahan desimal. Caranya adalah dengan membaginya dengan cara bagi kurung. Nah, di sini kita lihat 3 itu lebih kecil daripada 10, jadi tidak bisa langsung. Namun, kita bisa menambahkan atau membantu 3 dengan ditambahkan 0. Jadi, bukan satuan tapi puluhan, bukan 3 jadi 30. Namun, dengan syarat menambahkan 0, di atasnya. Jadi, seperti ini. Dan setelah ini kita akan menentukan berapa sih 10 dikali berapa, hasilnya 30. Atau misalkan 30 dibagi 10 hasilnya berapa. Nah, hasilnya adalah 3, kita tuliskan 3 di atasnya, 3 kali 10 sama dengan 30. Kita kurangi hasilnya 0, betul. Jadi hasilnya 3 dibagi 10 adalah 0,3. Nah, sekarang soal yang kedua, Bu Salma akan tambah bukan puluhan tapi ratusan. 55 dibagi 100. Ini merupakan pecahan biasa ya. Kita rubah ke pecahan desimal. Sama caranya seperti tadi, kita bisa langsung membagikan untuk mendapatkan pecahan desimal. Jadi 55 dibagi 100. Jika kita lihat di sini, 55 dibagi 100, bisa nggak anak-anak? Tidak bisa ya. Jadi, caranya adalah dengan meminjamkan kosong menjadi angka 550. Nah, di sini 550 sudah lebih besar daripada 100. Nah, kita bisa tentukan 100 dikali berapa yang mendekati 550. Hasilnya adalah 5. 5 kali 100, 500. Kita kurangi. Lalu hasilnya 50. Lalu 50 tidak bisa dibagi 100. Kita tambahkan lagi kosong untuk membantunya sehingga hasilnya 500. Nah, ini sudah lebih besar. 500 dibagi 100 hasilnya 5. 5 kali 100, 500. Dan 500 dikurang 500 hasilnya 0, dan kita dapat menemukan jika 55 dibagi 100 adalah
0,55. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Nah, ini untuk desimal. Contohnya jika ada satu angka di belakang 0, maka itu seperti dibagi 10. Contohnya ini 0 dibagi 1 sama dengan 1 dibagi 10. Lalu jika ada dua angka di belakang 0, maka itu sama seperti dibagi 100. Sedangkan jika ada angka di belakang 0, 3, maka itu dibagi, ya betul, dibagi 1000. Dan seterusnya ya. Jadi ada 1000, 10.000, 100.000, itu tergantung dengan berapa angka yang ada di belakang 0. Nah, coba sekarang ada 4 soal. Di sini penyebutnya dan penyebutnya sama, pembilangnya berbeda. Nah, kita tentukan ya, 12/10 itu sama dengan 1/2, karena 10 itu di belakang komanya angkanya 1. Lalu 2/100 adalah 0,12, di mana di belakang koma ada 2 angka, sementara 2/1000 sama dengan 0,012, di mana di belakang koma ada 3 angka. Jangan salah untuk menulisnya. Kalian jangan menulis 0,120. Itu salah ya, itu sama saja. Jadi kalau 120, contohnya 0,120 itu sama seperti 0,12. Jadi penulisannya harus benar. Lalu yang terakhir adalah 12 dibagi 10.000. Nah, itu 10.000 ya anak-anak. Hasilnya berapa? Di belakang koma berarti ada 4 angka, 0,0012. Seperti itu. Di sini Bu Salma kembali menyajikan 3 soal. Pertama adalah 3/4. Nah, di sini hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mencari penyebut yang sama. Jadi penyebutnya kalian bisa rubah ke dalam puluhan, ratusan, ribuan boleh, tapi akan memudahkan kalian untuk merubahnya ke dalam ratusan. Contohnya 4 kali berapa yang hasilnya 125. Namun yang di bawah dan di atas itu harus sama ya dikalikannya ya, 25 dan 25, dan hasilnya adalah 75/100. Ingat tadi kalau misalkan ratusan di belakang komanya harus ada 2. Jadi 75 dibagi 100 adalah 0,75. Betul sekali. Nah, sekarang adalah
pecahan campuran. Namun kita bisa merubahnya ke pecahan biasa dulu. Nah, bagaimana sih cara merubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Pertama adalah dengan cara merubahnya. Kalian sudah tahu bagaimana merubahnya? Jadi caranya adalah di sini kalian bisa mengkalikan 1 kali 5 yang ada di bawah, lalu menambahkan yang ada di atas. 1 kali 5 ditambah 2 per penyebutnya harus sama saja, jadi penyebutnya 5. Jadi 1 kali 5 tambah 2 hasilnya berapa? 7 ya, berarti sama dengan 7 per 5. Nah, kita bisa, ini sudah menjadi hasil, sudah dirubah menjadi pecahan biasa. Jadi hasilnya adalah 7 per 5. Setelah merubah tadi pecahan campuran ke pecahan biasa, sekarang ke pecahan biasa, dari pecahan biasa ke pecahan desimal. Nah, jangan lupa untuk merubah penyebutnya ke bilangan ratusan agar lebih mudah ya ini ya. Nah, 5 dikali berapa hasilnya 100, atau 100 dibagi 5 berapa? 100 dibagi 5, betul sekali, 20. 5 kali 20 sama dengan 100. Jangan lupa untuk mengkalikan angka yang sama untuk di atasnya ya. Jadi 7 kali 20 hasilnya berapa? 5 kali 20 hasilnya berapa? Dan hasilnya adalah 140 dibagi 100. Nah, sekarang dari 140 per 100 kita bisa mensederhanakannya. Jadi kita bisa rubah ya jadi 14 per 10. Jadi kita sederhanakan, di atas dicoret nolnya, di bawah dicoret nolnya. Nah, sekarang kita akan rubah ke desimal. Jangan lupa kalau misalkan puluhan itu di belakang komanya ada 1 angka. Jadi hasilnya adalah 1,4. Nah, yang terakhir adalah 5 per 8. Nah, 8 ini bukan angka yang seperti 10, 100 ya. Jadi kita harus menemukannya dengan cara membaginya. Kita bisa membaginya dengan tadi seperti yang di awal, dengan cara bagi kurung, yaitu 5 dibagi 8. Lihat, apakah bisa 5 dibagi 8? Tidak ya, 5 lebih kecil daripada 8. Jadi seperti tadi kita harus
bisa menambahkan 0, jadi bukan satuan, jadi puluhan, jadi 50, namun harus menambahkan 0 di atasnya. 0, jadi angkanya di belakang koma. Nah, sekarang sudah dapat 50. 8 kali berapa yang mendekati 50? 6. 6 kali 8, 48. Nah, bisa dikurangi 50 kurang 48, 2. Nah, 2 harus dibantu juga ya untuk bisa dibagi 8. Nah, 2 kali 8 sama dengan 16, mendekati 20. 20 kurang 16 dikurang 4, minjam lagi 0. Sekarang 40 dibagi 8 hasilnya 5. 5 kali 8 hasilnya 40, dan hasil dari 5/8 adalah 0,625. Nah, coba perhatikan lagi videonya, ulang lagi jika kalian membutuhkannya, agar kalian paham betul bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal.